Timnas Indonesia kini bersiap menghadapi tantangan terakhir di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satu laga krusial tersisa akan mempertemukan skuad Garuda dengan raksasa Asia, Jepang, pada Selasa, 10 Juni 2025, di Suita City Stadium, Osaka. Setelah menuntaskan kemenangan dramatis atas Cina dengan skor tipis 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Timnas Indonesia langsung bergerak cepat. Siang tadi, rombongan skuad asuhan Patrick Kluivert telah bertolak ke Jepang untuk menjalani persiapan akhir menghadapi pertandingan penting ini. Meski hasil di laga kontra Jepang tak lagi menentukan kelolosan ke babak selanjutnya, karena Indonesia sudah memastikan diri melaju ke putaran keempat, pertandingan ini tetap sangat vital. Selain menyangkut gengsi menghadapi tim unggulan, duel melawan Jepang akan menjadi tolok ukur kesiapan akhir tim sebelum memasuki babak penentuan. Perjalanan panjang Indonesia di kualifikasi sejauh ini memang penuh cerita. Setelah menyingkirkan lawan-lawan berat dan mengamankan posisi keempat di klasemen grup C, asa menuju Piala Dunia 2026 tetap menyala. Putaran keempat akan menjadi panggung lanjutan Garuda untuk berburu sejarah baru. Di babak ini, Timnas Indonesia akan tergabung bersama 5 tim kuat lainnya, Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, dan Arab Saudi. Keenam negara ini akan dibagi dalam 2 grup, dan hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia. Runner-up masing-masing grup akan mendapatkan kesempatan kedua di putaran kelima. Kabar baiknya, jelang laga lawan Jepang dan turnamen round 4 nanti, skuad Indonesia dipastikan tampil dengan kekuatan penuh. Kiper utama Martin Paes serta gelandang andalan Marcelino Ferdinand dikabarkan sudah kembali fit dan siap tampil. Jepang yang menjadi lawan terakhir di fase ini merupakan pemuncak klasemen grup C. Namun dengan semangat tinggi usai menang atas Cina dan dukungan dari seluruh rakyat Indonesia, skuad Garuda diyakini bisa memberi perlawanan berarti. Jika mampu menembus babak selanjutnya dan memenangi persaingan, maka Indonesia akan mencetak sejarah besar, tampil untuk pertama kalinya di ajang Piala Dunia Senior. Sebuah impian panjang yang kini terasa semakin nyata. Timnas Indonesia terus memancarkan optimisme tinggi jelang 2 laga penentu nasib di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan persiapan yang semakin matang, skuad Garuda kini disebut lebih solid, lebih siap, dan lebih padu dari sebelumnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, tak ragu mengungkapkan keyakinannya terhadap kekuatan tim Merah Putih. Dalam keterangannya usai memantau langsung sesi latihan Timnas di Stadion Madia, Jakarta, Senin 3 Juni, Erick menegaskan bahwa persaingan di dalam tim kini semakin kompetitif. Sekarang pelatih punya banyak opsi. Di setiap posisi ada 2 pemain yang kualitasnya setara. Tidak ada lagi zona nyaman di Timnas Indonesia, ujar Erick. Timnas Indonesia akan menghadapi Cina pada 6 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, sebelum melanjutkan perjalanan ke Jepang pada 11 Juni untuk laga pamungkas grup. 2 pertandingan ini menjadi kunci apakah Indonesia bisa melaju ke babak keempat, atau harus mengakhiri langkah lebih cepat. Pelatih Patrick Kluivert kini memegang kendali atas skuad yang dalam dan seimbang. Dari 30 pemain yang dipanggil, beberapa wajah lama kembali dipercaya, sementara beberapa nama baru menjadi kejutan menarik. Nama Beckham Putra menjadi salah satu sorotan, karena kembali menghiasi daftar pemain. Selain itu, Stefano Lillipali, Yakob dan Yance Sayuri, serta sang kapten Asnawi Mangkualam juga masuk dalam skuad. Keputusan ini merupakan hasil dari pemusatan latihan yang dilakukan selama sepekan di Bali, yang menurut Erick, memberikan hasil memuaskan. Pemusatan latihan di Bali memberikan kesempatan bagi pelatih untuk menilai langsung. Hasilnya sangat memuaskan. Semua pemain bersaing sehat, kata Erick. Lebih dari sekadar teknis, Erick juga menyoroti pentingnya kekompakan dan chemistry tim. Ia membagikan momen hangat saat para pemain merayakan ulang tahunnya yang ke-55 di Bali secara spontan. Menurut Erick, hal itu menjadi bukti bahwa proses tim building berjalan sangat baik. Itu murni inisiatif pemain. Mereka bernyanyi dan membuat suasana hangat. Itu bukti proses tim building berjalan baik, ujarnya. Dengan semangat kebersamaan yang tinggi, kesiapan fisik dan mental, serta kualitas kuat yang merata di setiap lini, Timnas Indonesia kini bersiap menyambut 2 laga krusial dengan harapan besar dan keyakinan penuh. Misi menuju Piala Dunia 2026 belum selesai. Tapi satu hal pasti, Garuda kini lebih siap dari sebelumnya. Timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial saat menjamu Timnas Cina dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan penting ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025,
dan dijadwalkan kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Laga ini menjadi penentu nasib bagi kedua tim yang masih sama-sama berjuang meraih tiket ke putaran selanjutnya. Tim Garuda saat ini menempati posisi keempat klasemen sementara dengan koleksi 9 poin dari 8 pertandingan. Sementara itu, Cina berada di posisi juru kunci dengan 6 poin. Kemenangan menjadi harga mati bagi Indonesia jika ingin menjaga asal lolos ke putaran berikutnya. Namun, lawan yang akan dihadapi bukan tim sembarangan. Meski berada di dasar klasemen, Cina terbukti punya catatan yang cukup merepotkan sepanjang babak ketiga ini. Dari 8 laga yang sudah dijalani, Cina sukses mencetak 6 gol. Menariknya, 2 dari 6 gol itu dicetak ke gawang Indonesia dalam pertemuan sebelumnya. Selebihnya, Dragon Team mencetak 1 gol masing-masing ke gawang Jepang, Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Artinya, semua tim di grup C sudah pernah dibobol oleh Cina. Yang patut diwaspadai adalah ketajaman Cina di babak pertama. Dari 6 gol yang mereka ciptakan, 4 diantaranya lahir sebelum turun minum. 1 gol dicetak pada menit 0:15, 2 gol pada rentang menit 16:30, dan 1 gol pada menit 31:45. Sisanya hanya 2 gol saja yang tercipta di babak kedua. Statistik ini menjadi sinyal peringatan bagi Indonesia. Fokus dan konsentrasi penuh wajib dijaga sejak menit awal, terutama di 45 menit pertama. Jika lengah, bukan tidak mungkin gawang Garuda kembali kebobolan lebih dulu seperti pertemuan sebelumnya. Di atas kertas, Indonesia lebih unggul dari sisi peringkat dan tren permainan. Namun, tekanan laga penentuan dan permainan cepat Cina di awal pertandingan bisa menjadi ujian besar bagi anak-anak asuh Patrick Kluivert. Dukungan penuh dari supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi energi tambahan bagi Indonesia. Tapi di sisi lain, kedisiplinan, konsistensi, dan antisipasi terhadap pola serangan cepat Cina harus menjadi fokus utama, terutama sejak peluit pertama dibunyikan. Laga ini bukan hanya soal 3 poin, tapi juga tentang menjaga mimpi menuju Piala Dunia 2026 tetap hidup. Kini, semua mata tertuju ke Jakarta, tempat penentuan masa depan Garuda di pentas dunia. Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar jelang laga hidup mati kontra Cina pada lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan krusial ini akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis, 5 Juni 2025, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Pelatih kepala Patrick Kluivert dipastikan tidak dapat menurunkan kekuatan penuh. 5 pemain kunci harus absen karena alasan yang beragam, mulai dari cedera, akumulasi kartu, hingga urusan keluarga. Absensi pertama datang dari Ragnar Oratmangoen, gelandang milik FCV Dender, yang mengalami cedera lutut. Kluivert mengonfirmasi bahwa sang pemain mengalami infeksi dan tidak dapat bergabung ke skuad. Ragnar juga tidak dipanggil untuk pertandingan berikutnya melawan Jepang. Saya sudah berbicara langsung dengan Ragnar. Karena ada infeksi di lututnya, dia tidak bisa masuk skuad. Ini tentu mengecewakan bagi saya, tim, dan juga dirinya, ungkap Kluivert. Nama kedua adalah Marcelino Ferdinand. Gelandang kreatif ini harus menepi karena akumulasi 2 kartu kuning. Kartu pertama ia dapatkan saat Indonesia bermain di Rifa, dan kartu kedua saat menghadapi Bahrain di Jakarta. Nasib serupa juga dialami Martin Paes. Kiper utama timnas Indonesia ini diskor setelah menerima 2 kartu kuning, salah satunya diberikan karena dianggap mengulur waktu saat menghadapi Bahrain. Kehilangan Martin jelas jadi pukulan telak di sektor penjaga gawang. Sementara itu, Eliano Rejders absen bukan karena cedera atau kartu, melainkan untuk mendampingi istrinya yang akan melahirkan anak kedua. Patrick Kluivert memberikan izin penuh dan menyatakan bahwa keluarga tetap menjadi prioritas utama. Kami sepenuhnya mendukung Eliano untuk mendampingi keluarganya dalam momen penting ini. Keluarga adalah prioritas, ujar Kluivert dengan penuh pengertian. Pemain kelima yang harus dicoret adalah Sandy Walsh. Bek yang memperkuat Yokohama F. Marinos itu masih menjalani masa pemulihan cedera. Melalui akun Instagram pribadinya, Sandy mengungkapkan bahwa keputusan untuk tidak tampil sudah melalui diskusi dengan tim medis timnas dan klubnya. Yang terbaik bagi tim adalah membiarkan cedera saya pulih sepenuhnya, tulis Sandy kepada para pendukung Garuda. Dengan absennya 5 pilar penting, Kluivert kini harus memutar otak menyusun strategi terbaik. Laga melawan Cina menjadi sangat vital bagi timnas Indonesia yang saat ini berada di peringkat keempat klasemen grup C dengan 9 poin. Hanya kemenangan yang bisa membuka kembali peluang menuju Piala Dunia 2026. Jelang duel krusial menghadapi Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dihadapkan pada keputusan penting, mencoret 6 pemain dari skuadnya.
Laga antara timnas Indonesia melawan Cina akan digelar pada Kamis,